Hai guys, ketemu lagi dengan Puskesmas Sumber Beringin Official. Tonton terus videonya ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Puskesmas Sumber Beringin Official. Pagi hari ini Puskesmas Sumber Beringin kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan, yang pagi hari ini acaranya adalah PKP, yaitu penilaian kinerja Puskesmas tahun 2022 yang dinilai di tahun 2023. Tim PKP ini terdiri dari beberapa pemegang program di Dinas Kesehatan. Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Waalaikumsalam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan syukur, puji-pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa berkumpul dalam acara PKP 2022. Tak lupa salawat tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita antu syafaat di yaumil akhir. Saya sini sebagai pembawa acara akan membacakan usul acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Puskesmas. Untuk mempersiapkan waktu, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk di sana aku berdiri, jatuh ibumu, Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia.
Ini karena ini ada 2 sesi ya, Bu. Sini sama Sukosari. Nah, nanti tolong teman-teman dari Dinkes ini dibantu ya, misalkan datanya ada ya segera digunakan ya. PKP ini menilai kinerja kita ya. Kalau saya pribadi saya tidak lihat peringkat, yang penting nggak perlu monitor ya. Yang jelas kalau memang ada ya berikan dananya, kalau nggak ada ya nggak ada, nggak usah mengada-ngada. Sebenarnya ya diada-adakan ya ada ya kalau kita mau ya, tapi yang penting kalau bisa kita kerjakan semua. Nanti yang di Indra maupun bukan Mas Indra ya, Indranya itu aja karena orangnya sudah pindah. Iya, mungkin itu. Baiklah dulu untuk mempersingkat waktu, nanti acara sebetulnya saya serahkan ke Bu Kabid ya. Pertama mungkin saya ingin memberikan pemaparan dulu ya, langsung aja ya. Ini wilayahnya ya, jadi berbatasan dengan Kecamatan Sukosari, kemudian Sukosari, terus bersama Botolimpo ya. Jadi termasuk dataran tinggi ya. Ada 4 desa, 6 desa ya. Terus sudah ada semua ya. Ini sesuaikan wilayah geografisnya ya. Jadi jaraknya 27 km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso. Luasnya 1.386.164 km persegi ya. Yang berat ini medannya ya. Lanjut. Kondisinya ya ini ya. Jadi pegunungan perbukitan kalau di persentase sekitar 9%. Dataran tinggi 62,4, dataran rendah banyak dataran tingginya ya. Dengan jumlah penduduknya 35.258, ada 6 desa, persennya 54, jumlah kadernya 270 orang. Lanjut. Ada 2 postu, 4 Ponkesdes, praktek mandiri bidang pendidikan ya. KB dan SPS-nya ini apa? 41 itu. PK-nya 17, SD-nya 20 ya. MP-nya 4, SMP 4, MTS-nya 5, SMA-nya 1. Ini yang kesulitan kadang-kadang ada sekolahnya, tapi tidak ada murid. Nah, itu ya. Terus MA-nya ada ya. Terus kita ke kerjaan ya. Dokter umumnya, ya, SDM-nya dokter umumnya, NS-nya 2, 1 kontrak, D3, dokter giginya 1, bidangnya total 20, perawatnya apa ya? Saya tidak dapat sama tadi. Kemudian admin, ini yang 6 ya, kemudian penata usaha kawasan 1, penata komputer 2, driver 2, tugas kebersihan 2, juru masak 1, katanya 67. Ini sudah dengan rentutnya ya, tidak salah ya. Lanjut, langsung ke ini ya. Nah, untuk wah ini merah kuning hijau nih. Untuk admin ya. Ini yang min ya, yang biru ya, yang kecil ya, berapa ya? Berapa? 9,6 ya. Terus yang merah itu UKT ya? UKM ya. Yang hijau kan pengembangannya 89, yang ungu 88.
dari hasil penilaian tahun 2022. Instrumen penilaian administrasi dan manajemen. Lanjut. Ini yang muda, nilainya 10 ya. Nanti dilihat aja. Alat dan kertas 8,8, keuangan 10, BDM 10, kefarmasian 9. Lanjut. Penilaian KMA yang upaya progresnya berapa? 94,95 gitu ya, koma ya. Kemudian kayaan KKB-nya 98 ya. Untuk hasilnya 83. Kemudian gisinya B2-nya 83 ya. Ya nanti ini hasil akhirnya dari kita nanti dilihat aja. Untuk kain pengembangannya ini perkesmasnya ya suka di kemudian ya di atas 80 ya. Kemudian jiwanya mungkin beberapa gitu. Kemudian gigi masyarakatnya mendekati 100 ya. Kemudian hatra ya mendekati 100. Kemudian olahraga ya. Ya ini pokoknya dilihat aja. Ini yang banyak orang kawin ya. Terus layanan merawat inap berarti ya bu, kawan mahal 51,3. Kemudian kefarmasian 97. Terus laporan 94,3. Rawat inap 100% capaiannya ya. Ini sesuai standar 100, kepuasan pelanggan 100. Ini TBSU ya 100 ya. Lanjut. Mungkin itu laporan dari kami, hasil-hasil yang sudah kami hitung, nanti monggo dilihat aja. Kalau punya saya maaf, saya kira Sampaikan banyak terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Tim Penilaian Puskesmas Kinerja Puskesmas kepada Ibu Puspita oleh tepat mohon. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus selaku Kepala Puskesmas Sumberuringin beserta Bapak dan Ibu seluruh staf yang ada di Puskesmas Sumberuringin. Kemudian yang saya banggakan Bapak dan Ibu tim penilai kinerja Puskesmas Puskesmas Sumberuringin tahun 2022 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahan rahmatnya maka kita semua dapat berkumpul di sini di aula Puskesmas Sumberuringin tentunya dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti kegiatan PKP tahun 2022. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kelak kita semua di akhir zaman mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya saya nggak perlu mic aja. Oh kurang dekat. Oh. Bapak dan Ibu, terkait dengan pelaksanaan PKP ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja Bapak dan Ibu sekalian
di Puskesmas Sumberberingin pada tahun 2022 dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik itu UKM maupun UKP. Tentunya penilaian kinerja Puskesmas ini sudah sesuai dengan indikator-indikator program yang sudah ditetapkan. Nah, beberapa waktu yang lalu panjenengan semua sudah melakukan penilaian terhadap diri panjenengan sendiri, ya, melalui form self assessment atau form indikator kinerja program, khususnya bagi program yang ada di Puskesmas Sumberberingin, dan kemarin sudah dikumpulkan ke Bidang Yankes, ya, di Dinas Kesehatan, sehingga hari ini kami datang ke sini untuk membuktikan, ya, apakah benar angka yang sudah panjenengan lakukan penilaian tersebut dicocokkan dengan dokumen pendukungnya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Kapus bahwa peringkat itu mungkin tidak menjadi tolak ukur utama, gitu nggih, Pak Kapus nggih. Ya, tapi setidaknya juga kenapa kemarin Dinas Kesehatan memberikan peringkat ini sebagai motivasi bagi Bapak dan Ibu, nggih, agar supaya bisa meningkatkan pelayanan, khususnya untuk pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Sumberberingin. Jadi harapan kami kemarin nilai yang sudah panjenengan cantumkan di dalam form itu sudah benar adanya. Kalau katanya Pak Kapus tadi tidak mengada-ada, begitu ya. Jadi harapan kami dokumennya sudah lengkap hari ini, sehingga memudahkan tim dari Dinas Kesehatan untuk bisa cross check data sekaligus memperlancar kegiatan PKP yang hari ini sudah terjadwal di 2 puskesmas, yaitu di Puskesmas Sumberberingin dan Puskesmas Sukosari. Saya yakin panjenengan semua sudah melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan di masing-masing program sudah semaksimal mungkin di tahun 2022 kemarin, dan mudah-mudahan apabila nantinya pada saat cross check data terdapat kekurangan, ya, kemudian ada saran dan masukan dari tim, dan mudah-mudahan saran tersebut bisa dilakukan, diperbaiki untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, seperti itu. Mohon izin Pak Dr. Agus, kami dari tim Dinas Kesehatan hari ini untuk program di kefarmasian di Alkes, itu mohon izin tidak ikut hadir karena kemarin sudah selesai melaksanakan monet. Kemudian dari Promkes dan kepegawaian, ya betul, mohon izin ada 3 yang tidak ikut hari ini, dan mudah-mudahan nanti pelaksanaan PKP hari ini berjalan dengan lancar, sehingga kita selesai tepat waktu sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Mungkin itu nanti langsung berbagi, begitu nggih? Oh ya, jadi nanti penanggung jawab program yang ada di Puskesmas Sumberberingin langsung dengan penanggung jawab program yang ada di Dinas Kesehatan, dan karena jadwal kami jam 12 harus sudah ada di Sukosari, mungkin untuk tim yang dari Dinas Kesehatan kita berkumpul lagi di aula ini maksimal jam 11, ya, maksimal jam 11, nggih. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan PKP hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas suguhannya, penerimaannya dari Puskesmas Sumberberingin kepada kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Abdul Halim. Mohon tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
المتبني به في كل أقواله وعلى آله وصحبه وسلم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما يليق بكمال الله بكما يليق بكماله. وهو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد. يا رب صل على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مولاك. اللهم صل على سيدنا محمد قد قليلة أدركني يا رسول الله. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي وافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء من سقما ولا علما. يا كفي يا وفي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Sampaikan banyak terima kasih. Saya di sini sebagai pembaca kurang lebihnya mohon maaf. Untuk acara sekarang yaitu langsung ke program masing-masing. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song. You know my heart, 'cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Kami mulai untuk penyampaian hasil
bantah ya, karena ada beberapa program yang masih belum selesai, jadi kita sambil lalu ya menunggu sambil yang sudah selesai bisa menyampaikan hasil penilaian atau hasil cross check data pencapaian program di tahun 2022 untuk Puskesmas Sumber Beringin. Kita mulai dari bidang P2 aja ya dulu ya, P2 dulu. Monggo P2. Yang kesini yang punya lahir. Monggo dari bidang P2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Surveillance dan Imunisasi. Izin Pak Dokter dan Bu Sifam ingin menyampaikan hasil SPKP untuk imunisasi dan surveillance. Terima kasih untuk PJ program imunisasi dan surveillance, capaiannya 100%. Mudah-mudahan tahun ini juga sama, dan saya harap tetap dipertahankan, jangan sampai berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar kelihatan wajah. Mohon izin dokter mau menyampaikan hasil PKP tahun 2022 untuk program diare yang awalnya tidak memenuhi target semua variabelnya, tinggal satu variabel yang memenuhi target, yaitu 72,2% di pelayanan diare balita, karena memang tidak mencapai sasaran. Pelayanan diare balita mungkin ada yang belum terlapor atau bagaimana. Makanya saya bilang minta yang bagus sama itu. Kan saya dari Apa adanya berarti. Untuk program ISPA 58,3% tidak tercapai dari target 65%. Jadi kurangnya deteksi ini juga. Untuk program Puska capaiannya 97,33%, di mana satu variabel tidak tercapai, yaitu RST penderita Puska, karena memang tidak ada Puska tahun 2020 sama 2021. Untuk TV capaiannya 76,94%, dua variabel belum memenuhi target, yaitu TV yang ditemukan dan diobati serta screening kurangnya pada deteksi. Untuk HIV 90,83%, satu yang tercapai yaitu screening juga HIV. Program DPD 100%, promosi gagal lagi yang tidak ada hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan feedback program dari seksi KGM. Ya, saya bahagia Pak Dokter hari ini di Sumber Beringin karena capaian di program KGM semuanya angkanya kepala 9. Kayaknya siap-siap didatangi untuk studi itu ya. Kepala 9 dari 100. Saya 9 sekian lah Pak. Jadi 9 dari 100 atau 9 dari 10? Enggak, belum selesai. Itu tadi masih ini ya. Untuk KIA 97,54. Oke, kelemahannya sebenarnya cuma sepele Pak Dokter. Jadi tadi disampaikan itu kelemahan di pencatatan pelaporan. Jadi nanti silakan teman-teman pemegang program lebih dirapikan lagi catatannya. Jadi nanti saya yakin kalau catatannya lengkap, capaiannya bisa 100%.
ya. Lalu selanjutnya KB. KB ini juga nilainya 91,37. Ya, ini sama juga tadi dari Mbak Rosa menyampaikan sebenarnya sudah dilakukan, cuman belum dicatat dan dilaporkan. Kecuali kalau untuk yang CPW, yang Catin itu memang banyak Catin itu yang belum diperiksa. Kendalanya di modelnya ya. Kalau dari KUA sudah welcome, cuma Pak modelnya yang ini ya. Sudah diundang, tapi modelnya nggak datang. Ya, susah juga. Ya. Oke. Lalu Ausrum aja ini capaiannya 98. Selanjutnya dari program DC capaiannya 96,37. Untuk program DC memang kendalanya di PMT balita gizi kurang dan ibu hamil. Jadi memang PMT yang diperoleh itu tidak mencukupi dari sasaran yang ada. Dan yang terakhir dari program lansia, nah ini yang saya juga kagum, lansia dari beberapa puskesmas yang saya datangi, ini capaian yang tertinggi. Ya. Dari sekian puskesmas ya, nilainya 96,95. Ya. MC-nya Bu, ya, Bapak MC. Nah, ini tadi juga yang saya acungi jempol. Kalau di puskesmas lain, kendalanya keterbatasan stik pemeriksaan DNA. Kalau di sini mencukupi. Nah, di sini mencukupi dan kendalanya hanya di kunjungan dari lansianya. Karena kalau pagi lansianya kerja. Oke, jadi tidak bisa hadir. Jadi dari programmer tadi untuk tahun ini kemungkinan jadwalnya diubah. Jamnya bersiang atau sore, jadi memungkinkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Mungkin itu saja dari program KGN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari yang primer. Dalam hal ini monitoring tentang UKPG. Yang pertama angka kontak Pak Dokter, sayang sekali ada 3 bulan yang tidak tercapai di bulan April, Oktober, dan November 2022. Harapan saya di tahun 2023 tercapai semua, karena tinggal sedikit sekali. Untuk yang kedua, RPPT HTDF terkendali, nilainya 0 ya Pak Dokter. Tadi sudah saya transfer ilmu sedikit kepada Mbak Hendra. Untuk selanjutnya, sasaran yang tidak tercapai di RPPT itu bisa jemput bola. Yang penting rajin di entry di tiket. Jemput bolanya bisa menggunakan kunjungan rumah atau memasukkan sasaran RPPT di posyandu lansia. Yang kedua terkait rawat inap, untuk bornya capainya 100% karena capaian bor di puskesmas Sumber ini 40,3, jadi tercapai 100%. Untuk poin kelengkapan pengisian dan medik rawat inap, mohon maaf saya turunkan di dokter yang awalnya 100%, saya turunkan menjadi 88% karena kurangnya di tanda tangan gizi sama saksi. Jadi kalau swab dokter, perawat, gizi, farmasi lengkap, hanya saja tanda tangannya kurang banyak yang kosong. Tanda tangan saksi iya, jadi asuhan gizinya ada, tapi tanda tangan petugasnya enggak ada. Itu hanya sedikit saja sebenarnya. Karena di atas sudah bagus, hanya kesalahan kurang tanda tangan, jadi tidak bisa dikatakan lengkap. Terima kasih. Itu dari saya yang primer untuk UKP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagian yang UKM. Jadi sekali lagi audiens saya adalah Mbak Ayu Aulia, PISBK, Prakesmas dan Mbak Mega, kemudian Mutu dengan Dr. Gigi Agung, manajemen umum dengan Bu Husnul, Bu Teku, semua ada. Iya, tim Mutu tadi ada Mbak Lingga dan Mas Beni itu. Sebagian besar sudah bagus. Jadi untuk manajemen mutu, manajemen umum isinya ada lomba karya mini, bulanan, tribulanan, survei kesehatan keluarga. Khusus untuk survei ini Mbak Sopo dan Mbak Ayu ini bagus. Jadi bisa diekspor datanya sampai ke desa. Artinya bisa muncul IKS desa. Jadi kalau IKS desa di 6 desa itu muncul, otomatis IKS kecamatan muncul. Hanya saja nilainya masih 0,05. Jadi masih dinyatakan tidak sehat. Bagus. Lain-lain dari mutu manajemen lengkap, mulai dari rencana program mutu, pelaksanaan manajemen risiko, pengelolaan pengaduan. Khusus pengelolaan pengaduan, sempat cerita bahwa pengelolaan pengaduan itu harus ada dokumentasinya. Jadi misalnya pengaduan bisa melalui kotak saran, bisa melalui website, bisa WA, bisa SMS yang ditujukan ke Puskesmas Sumberberingin, UPTJ Puskesmas Sumberberingin. Itu mohon penyelesaiannya misalnya dirapatkan di tingkat Puskesmas, kemudian di TL ke pengadu. Itu harus ada dokumentasinya sehingga kita lengkap ada pengelolaan pengaduan. Itu yang, dan itu juga sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam ini Bang Ida. Kemudian survei Mawasul Puasa sudah dilaksanakan, hasil ada, pelakunya adalah Mbak Hendrawati. Kemudian audit internal, ada semua tadi. Kemudian terkait dengan Perkesmas tadi ada penghitungan ulang bagus karena memang ada perbedaan menentukan keluarga rawan. Jadi di DO-nya keluarga rawan itu adalah seluruh yang berpenyakit menular, tidak menular, ibu hamil, balita, dan sebagainya, dan semuanya itu ada di keluarga prasehat dan keluarga tidak sehat. Jadi total keluarga prasehat dan keluarga tidak sehat itu adalah keluarga binaan atau keluarga rawan. Itu. Untuk Perkesmas dari 4 item yang dinilai semuanya lengkap, hanya saja semuanya lengkap dan semuanya telah mencapai target. Jadi misalnya kalau targetnya 60% tercapai 60%, yang 40% tercapai 66%, total semuanya bisa tercapai 100% untuk Perkesmas. Jadi yang Perkesmas saya nilai baik dan minta tolong kalau sudah baik seperti ini jangan pas dipindah-pindahkan koordinator programnya, nanti bingung Mas. Seperti itu. Gitu Mbak Mega ya, tetap Mbak Mega dulu. Lanjutkan ya. Saya kira itu bagus dari UKM, dari seksi primer, selanjutnya dari rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan PKP dari seksi pelayanan kesehatan rujukan untuk Puskesmas Sumberberingin. Untuk rasio rujukan non spesialistiknya capaiannya ini 100%. Jadi selama tahun 2022 ini ada 6 rujukan non spesialistik tetap dipertahankan, dan mohon untuk selanjutnya agar RNS-nya tidak
tidak muncul, untuk TACC-nya diisi gitu dokter. Ya, untuk kelengkapan berkas di unit pelayanan gawat darurat, kelengkapannya 80%. Untuk form UGD ini rata-rata yang tidak terisi itu ada di tanda tangan tenaga kesehatan dan dokternya. Dokter itu belum terisi itu tanda tangannya. Kemudian terkait pemeriksaan fisiknya itu rata-rata tidak terisi seperti itu. Kemudian untuk info konsennya ini sama, tanda tangan saksi-saksinya itu yang belum dilengkapi dan identitas pasiennya. Kemudian untuk surat rujukannya alhamdulillah 100% terisi lengkap. Kemudian untuk keaktifan sisutenya tahun 2022 ini ada 40% yang diinput ke Sisuta dari semua rujukan yang keluar dari Puskesmas Sumberberingin. Mohon untuk ditertibkan kembali untuk penginputan Sisuta selama proses rujukan. Ini tadi setelah di cross check ternyata permasalahannya karena petugas tidak sempat dokter untuk melakukan input Sisuta. Jadi kalau misalkan ada 2 petugas nanti bisa berbagi tugas aja dokter. Jadi yang satunya merujuk, satunya menginput Sisuta seperti itu. Kemudian untuk keaktifan akal radiomedik untuk tahun 2022 ini 50,7%. Kemarin sempat rusak di dokter tapi sudah diperbaiki. Jadi untuk tahun 2023 ini bisa mengaktifkan kembali akal radiomediknya setiap jam 9 dari Senin sampai Kamis. Kemudian untuk laporan rujukannya untuk tahun 2022 Januari sampai bulan November itu sudah mengisi beberapa unit yang ada di Puskesmas Beringin. Untuk yang bulan Desember itu masih full, belum ada yang mengisi dokter. Mohon nanti untuk koordinator pengelola rujukannya untuk mengkoordinasi untuk mengisi laporan rujukannya untuk di bulan Desember 2022 dan di tahun 2023. Kemudian terkait dokumen seperti SOP rujukan ini sudah ada, kemudian SOP Sisutanya ini masih dalam bentuk draft, tinggal dilegalkan aja untuk ditandatangani. Kemudian SK tim rujukannya nanti tinggal dilegalkan aja, dokter sudah ada, tinggal dilegalkan. Kemudian untuk SK TAC-nya tinggal diperbaiki aja, diperbarui di tahun 2022. Demikian dari seksi pelayanan kesehatan rujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan dari seksi diagnosis tradisional. Pada dasarnya untuk target di kegiatan Kestra sudah 100% semua. Akan tetapi dokter kita mengevaluasi capaian Kestra itu dari aplikasi SIMPKD. Jadi kami menarik data dari aplikasi SIMPKD. Nah, untuk itu setelah kami cross check tadi, untuk Hatra ber-STPT itu yang ada di data 3 orang dan sudah habis masa berlakunya. Tapi ya setelah saya cross check tadi ternyata ada 1 yang sudah berpanjang. Setelah dilihat ternyata belum diinput di dalam aplikasi SIMPKD. Begitu juga untuk kelompok Asmantoga, kami evaluasinya juga melihat dari aplikasi SIMPKD. Target untuk kelompok Asmantoga minimal 1 desa ada 1 kelompok Asmantoga. Di Puskesmas Sumberberingin ini masih ada 1. Jadi PR-nya kurang 6 desa lagi. 5 gitu. Kurang 5 desa lagi. Target untuk tahun 2023 PJ program Kestrat akan mengupayakan membentuk 3 kelompok lagi di 3 desa. Untuk pembinaan Hatra sudah dilakukan, akan tetapi dokumen bukti pembinaannya belum lengkap.
tadi sudah saya sampaikan ke BJ-nya. Saran dari kami untuk data Kesrat yang ada dalam aplikasi SIM PKT segera diinput sebelum akhir bulan Maret. Untuk Asmatoga segera dibentuk juga. Maaf dokter, untuk SK, SOP punya PJ program mohon direvisi lagi sebelum nanti menghadapi survei akreditasi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin KB Pak Dokter untuk menyampaikan hasil cross check dari kefarmasian. Yang pertama terkait administrasi dan manajemen, ada SOP pelayanan kefarmasian. Tadi setelah di cross check sebetulnya cukup lengkap Pak. Cuma ada satu yang tidak ada, yaitu SOP EPO atau evaluasi penggunaan obat. Kemudian terkait sarpras pelayanan kefarmasian sama, sebetulnya sudah lengkap. Cuma satu yang tidak ada, yaitu termohidrometer di kamar obat atau ruang farmasi. Sebetulnya ada, tapi kondisinya rusak. Yang ada hanya di gudang. Kemudian yang ketiga terkait data dan informasi pelayanan kefarmasian, ini masih belum lengkap Pak. Tadi kekurangannya yaitu tidak ada dokumen hard copy RKO atau Rencana Kebutuhan Obat tahun 2022, kemudian RPLPO, laporan visitor, kemudian laporan evaluasi penggunaan obat dan monitoring evaluasi laporan efek samping obat atau MESO itu masih belum ada. Selanjutnya terkait UKM pengembangan. Nah, UKM pengembangan ini tadi masih belum dapat ditentukan capaiannya karena tadi masih terdapat kesalahan penghitungan. Jadi saya tunggu revisinya. Selanjutnya terkait UKP. Terkait UKP ada kesesuaian item obat yang Formas. Di sini sudah memenuhi target capaiannya yaitu 92%. Kemudian ketersediaan obat dan 45 item obat indikator juga sudah memenuhi target capaiannya sebesar 93,1%. Kemudian penggunaan obat nasional Bapak, ini tadi saya cross check nilainya masih belum ditentukan capaiannya karena ada kesalahan perhitungan juga. Jadi saya minta atau saya tunggu revisinya. Selanjutnya sama terkait pelayanan farmasi klinik oleh apoteker. Di sini ada screening resep, kemudian konseling dan pelayanan informasi obat atau PIO itu juga masih belum bisa terhitung capaiannya Pak karena ada kesalahan perhitungan. Tapi dilaksanakan ya? Iya. Kalau pelaksanaannya sudah, tadi saya lihat laporannya sebetulnya memenuhi, tapi perhitungannya aja tadi nggak bisa ditentukan capaiannya. Baik, dari farmasi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk manajemen umum laporan saya lain. Untuk manajemen umum ini saya menurut saya ada 4 item, banyak di sektor perencanaannya Pak. Ini narsumnya apa namanya, ada web KPU. Ini luar biasa. Baru kali ini KPU ini menguasai usul ini. Artinya menguasai perencanaan. Iya betul. Iya usulnya senior. Jadi saya belum tanya itu sudah diterangkan. Saya sudah luar biasa. Akhirnya makanya saya cepat juga. Betul.
Sungguh, maka benar kata Bu Lulu ini patut sebagai studi benchmark. Iya betul. Saya tanya, Bu, ini rencana 5 tahun itu apa? Ini Pak, dasarnya dari rencana Dinas Kesehatan, dari LPDN, dari rencana Pak Jokowi. Dasarnya KMK. Sudah saya ngerti, sudah. Betul. Saya nggak tahu. Ada, dokumennya ada. Saya lihat itu juga sudah benar. Maka itu terus kemudian yang nomor 1 aja sudah sempurna, apalagi yang nomor 2, 3. Ya sudah, saya nggak periksa lagi, sudah. Buku sebenarnya luar biasa, betul. Tepuk tangan. Itu buat saya di puskesmas lain sebelumnya itu datanya ada, cuma saya tanya itu makna dari ekstra cara 5 tahun itu apa, itu kurang ngerti. Tapi bagus dulu ngerti, sampai dasar-dasar BMK-nya itu apa? Iya, saya nggak apa daripada saya malu, saya berhenti aja sudah. Saya makanya ke bawah lihat sedangnya tadi. Jadi nilainya 10 ini saya, sesuai dengan SOP-nya. Terima kasih Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cuma makanya saya nggak enak, saya sedikit. Saya datangnya sama, barangnya sama. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir Bu ya, kawalannya terakhir ya. Dan begitu ya boleh lama lah gitu. Saya bahas dari penerimaan dulu Pak. Mohon sebelumnya mohon izin Pak Kapus, Bu Kabid, teman-teman sekalian. Dari penerimaan kebetulan yang periksa memang orangnya langsung Mbak Intan tadi. Ada beberapa catatan Pak. Jadi ada beberapa poin yang perlu nanti ditindaklanjuti. Siapa Mbak Ella ya, Mbak Ella. Tapi tenang Mbak Ella, udah biasa ya. Jadi pencatatan di mana, di rawat jalan, di rawat inap, terus di BAP ya. Itu tadi masih ada selisih. Tadi pasti sudah disampaikan ya sampai Intan. Yang perlu disampaikan di awal bahwa pemeriksaan BPK masih baru memulai, walaupun BPK-nya sudah pulang. Tetapi nanti akan ada pendalaman. Dan kami nggak tahu nanti puskesmas mana yang dijadikan sampling untuk melakukan pengkajian lebih dalam dari hasil pemeriksaan awal dari entry. Jadi memang kita ini Pak lagi tren-trennya sekarang. Jadi ada isu seksi ya, lebih seksi dari buka abit kayaknya isunya Pak. Ini di beberapa waktu kemarin kami juga sempat di briefing di keuangan Pak, terkait masalah setoran. Nah, tadi saya juga langsung tanya Mbak Intan bagaimana kondisi setoran teman-teman di wilayah di sini ya. Di sini ada 2 pustu dan kantor kesdes kita. Nah, terus informasi dari Mbak Intan yang bisa digali tadi ada setoran ada. Ya, hanya tidak bisa secara rutin ya. Kami tidak tahu itu faktor di lapangannya seperti apa karena kami tidak masuk sampai sejauh itu. Cuman yang perlu nanti ditindaklanjuti Mbak LH sebagai bendahara penerimaan, sertakan bukti ketika teman-teman itu melakukan setoran, ya, melakukan setoran. Jadi apa yang harus diberikan oleh Mbak LH sebagai bendahara penerimaan ke teman-teman melakukan setoran? Harus ada bukti terhadap setoran itu. Buatkan kwitansi, kwitansi setoran. Ya, selamat terdatangan. Tapi teman-teman pegang nggak buktinya punya nggak bukti bahwa uang yang di store itu ada sekian? Bukunya itu ya. Mbak sendiri punya. Nah itu, jadi gini, semakin kuat bukti itu yang Mbak punya, apakah itu juga sudah dilaporkan ke kampus secara benar?
Tapi kita lihat, ada tanda tangannya kampus itu. Nah, saran saya bukan berarti yang dilakukan bayar salah, enggak. Sudah bagus, cuma harus lebih baguskan lagi. Jadi begini, jadi kalau sudah ada bukti setoran itu setiap bulan bisa dinaikkan, ya, laporkan ke Pak Kampus sebagai kontrol, Pak, sebagai kontrol keuangan. Jadi apa yang ditulis Pak Elma terhadap yang diinput dengan sistem apa sekarang pakai QRIS ya, nah itu akan tembus sama kan, secara manual maupun secara elektronik. Itu akan semakin sangat membantu sebenarnya bagi teman-teman ketika ada audit itu semakin mempersempit. Semakin sedikit yang ditanyakan oleh auditor itu membuat kita semakin rendah sebenarnya. Nah itu yang perlu diperhatikan negaranya. Nah terus berikutnya saya masuk ke bendara pengeluaran Bapak, karena memang waktu saya juga ada banyak. Tadi kebetulan saya harus memeriksa tiga bagian, di penerimaan, di pengeluaran, di birokrat, dan di JKN. Jadi saya hanya bisa melihat secara sampul saja. Secara administrasi di bendara pengeluaran dan bendara JKN sudah pasti melalui tahapan itu, karena di kami ada proses verifikasi. Nah, kalau itu nggak lolos nggak mungkin bisa dibayar secara administrasi. Nah, cuma secara ketertiban administrasi di puskesmas tadi satu mana Mas Beni ya, Bapak Mas Beni ya saya cerita ya. Tadi saya ngambil sampling satu ya Pak. Itu untuk kontrak obat Bu Ketua. Itu dengan PT Safari ya. Kebetulan di situ diringkasan kontrak yang seharusnya menjadi hal yang harus betul-betul dicermati oleh BPK. Nah itu lupa tanda tangan. Iya, saya tahu apakah itu ada itu atau gimana. Karena saya tadi di ringkasan kontrak itu kan merupakan bagian dari kontrak. Kebetulan Bapak ini sebagai BPTK, tadi saya nyarankan itu termasuk juga artinya betul juga undangannya tadi tidak ada. Jadi banyak-banyaklah membaca tentang aturan di pengadaan itu, yang atau regulasi itu. Apa fungsi BPTK, apa fungsi BPK, apa fungsi pejabat pengadaan, apa fungsinya tenaga aktif itu ada di peraturan presiden itu ada, di Pergub itu juga ada, di Pergub itu juga ada. Mungkin paradigmanya masih meniru yang dulu begitu. Ya, padahal belum tentu yang dulu juga benar gitu, karena beberapa peraturan itu kan sifatnya dinamis. Ya, sangat memungkinkan dalam 1 tahun pun bisa beberapa kali terjadi perubahan. Maka saran saya tadi itu teman-teman jangan pernah merasa sudah paham atau merasa sudah selesai dengan apa yang diketahui saat ini. Terus, jadi harus update memang resikonya di situ. Kita harus selalu update. Dan aturan nggak bisa dihafal, susah ngafalnya. Jadi nggak bisa dihafal, jadi harus selalu tersedia di atas meja. Jadi maksud kami itu biar tidak salah dalam melakukan langkah. Karena ketika sudah kontrak keliru, proses perbaikannya nggak mudah karena melibatkan banyak unsur di situ. Efek yang terjadi adalah keterlambatan dalam pembayaran begitu. Nah itu mungkin yang salah satunya jadi pintu masuk yang akan dicermati oleh pihak auditor. Yang seharusnya sudah tidak masuk ke situ, harus ke situ merata sampai ke unsur-unsur lainnya, ke pencatatan persediaannya, kalau itu masuk aset dicatat di asetnya, sampai ke penggunaannya, apalagi melihatkan pihak masyarakat. Itu dia akan jauh lebih ke situ nanti masuknya. Karena apa? Kegagalan kita itu menerbitkan pihak administrasi. Saya bilang begini bukan berarti kami yang di dinas sudah paham betul, tidak. Sama itu tanya kami. Kami selalu berdiskusi, selalu saling istilahnya membawa persoalan itu didiskusikan. Nah terus untuk bendara pengeluaran juga sama Pak. Itu cuma tadi yang saya tadi minta hasil perdayaan itu ya saya percaya saja karena sudah dibilang ada, karena memang nggak bisa saya lihat. Terus untuk penilaiannya secara administratif Bapak, jadi sudah sesuai dengan tahapan ya. Bendara tidak mungkin bekerja kalau tidak punya SK, bendara tidak mungkin bekerja kalau dia tidak punya SOP. Secara administrasi memang pada akan ada SOP.
yakin pasti ada kekurangan. Nah, saya harapkan itu setiap kekurangan itu selalu dijadikan untuk momentum melakukan perubahan untuk bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu aja bisa disampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hasil cross check ya data pencapaian program di Puskesmas Sumber Beringin selama tahun 2022 kemarin. Mungkin ada beberapa hal yang sudah tercapai dan ada juga yang masih belum tercapai. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan, mohon kiranya untuk tetap dipertahankan. Dan bagi yang masih kurang, evaluasi tadi yang sudah disampaikan oleh tim, mohon kiranya nantinya untuk ditindaklanjuti seperti itu, tentunya juga atas bimbingan dari Dr. Agus selaku Kepala Puskesmas Sumber Beringin. Kalau saya melihat memang secara kegiatan ya atau program baik itu UKM, UKP tadi sudah baik-baik semuanya ya, sudah bagus nilainya. Begitu juga di perencanaannya ya, seperti Pak Indra tadi sudah sampaikan, itu juga sudah bagus. Nah, tinggal kalau saya melihat tinggal di controlling dan pertanggungjawabannya ya, yaitu tadi di pengelolaan keuangan. Kalau manajemen kan mulai dari perencanaan, pengorganisasian ya, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian ada kontrol atau pengawasan, dan yang terakhir adalah evaluasi ya. Nah, disitulah yang mungkin nanti perlu penekanan khusus gitu. Gimana kalau ditekan khusus? Perhatian tersendiri itulah ya, iya bahasannya. Karena Puskesmas sendiri ini semakin tahun istilahnya kan sudah dipersiapkan untuk BLUD. BLUD itu yang menjadi poin utama adalah di pengelolaan keuangannya. Jadi mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, kemudian mulai tadi penerimaan ya, di bendahara penerimaan, kemudian setor dan lain-lain lah terkait dengan pengelolaan keuangan. Mohon kiranya untuk menjadi fokus ya, agar supaya Puskesmas ini yang programnya sudah jalan baik, tapi kalau pengelolaan keuangannya itu kurang, kok rasanya timpang begitu Dokter Agus mungkin itu. Dan bahasa-bahasa biasanya kemarin, nah itu mohon tidak digunakan, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, kalau aturan itu sangat dinamis sekali ya. Jadi jangan hanya berpedoman tahun lalu sudah pernah membaca demikian, kemudian biasanya begitu. Nah, kemudian yang terbaru, aturan-aturan yang terbaru itu tidak dijadikan pedoman, maka itu akan menjadikan bumerang bagi kita sendiri. Mungkin seperti itu. Untuk hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Dr. Agus? Pertama, saya ucapkan terima kasih atas evaluasinya ya. Memang di sini sudah saya tekankan ya, kalau nggak ada ya jangan ditulis iya. Karena saya sudah bilang sebenarnya kalau mau membuat datanya ada bisa, cuma sekarang itu di lapangan itu benar dikerjakan atau tidak ya kan ya. Saya tidak yang ingin saya tekankan ya, untuk sudah tahu sendiri kan, untuk setoran terutama yang itu sama Pengkesdes ya. Kalau di sini kan ada bagian keuangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya. Kan saya sudah katakan tadi juga sudah, mungkin masih ingat ya, saya pernah bilang jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang bukan. Biasanya ngono itu.
Nah, misalnya gak usul biasa nih, ya gak usul biasa kan lah. Yang benar seperti apa sih? Ya, tadi juga disampaikan teman-teman tuh harus update ilmunya ya. Dari Mas Herman aja udah bilang gitu, apalagi Mas Indra ya. Nah, waktu dia gak update ilmu, gak iso gaptek kan ketinggalan. Ya, jadi apalagi untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih. Tolong, mungkin saya tadi nggak nyatet ya, tolong tadi yang evaluasinya dicatat ya, segera diperbaiki. Kalau bisa ya disusulkan, ditunjukkan itu perbaikannya. Jadi mungkin itu aja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga mohon maaf kalau nanti mungkin banyak kekurangan ya. Mungkin itu aja. Kita terima kasih. Habis ini monggo. Oke, terima kasih banyak dokter dan teman-teman sekalian di Puskesmas Sumberberingin seluruhnya. Terima kasih banyak atas kinerja panjenengan semua selama tahun 2022 kemarin. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini tetap semangat, tetap kompak, tetap sehat, sehingga nanti target terkait dengan pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai seperti itu. Kami selaku ketua tim beserta Bapak dan Ibu anggota BPKP dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua, Bapak Agus juga. Mohon maaf apabila dari awal kami tiba di Puskesmas Sumberberingin sampai dengan saat ini terdapat kesalahan maupun kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew that
to